Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahman wa rahmakumullah jami'an yang tergabung dalam kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Fath. Guys, pada pertemuan kita kali ini, pertemuan rutin dari setiap Kamis pekan ketiga, jam 9, kita lanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan ain, sihir, ataupun kesurupan dari gangguan-gangguan non-medis ini. Sebelum kita kupas pembahasan tentang sihir dan lain sebagainya, dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk mengupas lebih dalam tentang ain. Sebagaimana al-ain diambil dari kata ana ya'inu. Ana ya'inu. Ya. Dan di sana terkait dengan ain ini ada orang yang pelakunya yang melempar ain dan ada objeknya yang terdampak ain. Yang terdampak ain. Dan kalau kita perhatikan rahman wa rahimakumullah jami'an, al-ain sering terdampak pada anak-anak. Pada anak-anak dan balita. Kenapa demikian? Karena mereka belum dibentengi. Belum punya benteng, belum punya pertahanan diri. Nah, juga yang terbanyak terdampak ain di antaranya adalah yaitu kaum wanita. Kaum wanita. Nah, kalau kita perhatikan, anak ini memang jarang, bentengnya memang belum ada. Kalaupun dibentengi, sebagaimana disunahkan Nabi SAW dengan melakukan tahsin, sebagaimana Nabi melakukan yaitu kepada Hasan dan Husain, membacakan doa U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dan doa ini sebagaimana Nabi sebutkan untuk membentengi cucu-cucu beliau Hasan dan Husain, dan sebagaimana yaitu dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika membentengi Ismail dan Ishak. Nah, ternyata mereka juga ada syariat seperti ini, membentengi anak-anak. Terkadang ada pertanyaan, sebagaimana dilontarkan pertanyaan ini kepada seorang syekh, ya syekh, aku sudah bentengi anak-anakku ya syekh. Tapi kenapa mereka masih terdampak ain? Jawab beliau, mereka terdampak ain ketika kapan? Ketika kalian lupa membentengi anak kalian. Dan yang membuat diri kita lupa ya syaitan. Ya, setan yang membuat kita lupa, dan saat itulah ain terdampak pada mereka. Walaupun sudah dibentengi bapak ibunya, sedangkan diri mereka sendiri nggak bisa membentengi. Kemudian juga kaum wanita. Wanita ini memang fitrahnya Allah jadikan perhiasan yang begitu banyak. Makanya di antara kalau kita perhatikan di antaranya Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita itu sebagai zina, perhiasan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya. Dan istri mereka ini juga, dan anak istri termasuk zina. Tadi anak-anak sering kena ain. Ya. Itu diantaranya juga apa? Sebagai perhiasan kita juga. Istri juga perhiasan kita.
Juga kalau kita perhatikan Nabi SAW telah bersabda, ad-dunya mata, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Dan kadang menipu, isinya permainan. Tetapi hakikat nikmat dunia sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Ya, wanita salihah. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Bukhari, tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 hal. 4 di sini bukan karena hanya 4 saja, tapi 4 di sini mayoritas di zaman Nabi laki-laki menikahi karena 4 hal ini. Selain dari 4 juga banyak. Di antaranya wanita dinikahi karena apa? 5 liha, karena hartanya. Wa lihasabiha, karena nasabnya. Wa li jamaliha, karena cantiknya. Wa li diniha, karena agamanya. Menunjukkan ini juga pintu-pintu wanita itu kenapa dinikahi, karena ada sesuatu yang membuat suka. Di antaranya li jamaliha. Juga di antaranya Nabi SAW sebagaimana datang dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, al-mar'atu awrah. Fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Wa aqrabu ma takun min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'r baitiha. Mar'ah itu adalah aurat. Dan jika dia keluar, setan akan menghiasi dia. Kalau dia keluar, setan menghiasi dia. Dan pintu-pintu apa? Banyak laki-laki yang akan melihat dia dan potensi terlempar ain pada wanita tersebut. Belum lagi pakaiannya yang indah. Walaupun pakai hijab, tetap dia indah. Cuma meminimalisir fitnah. Nah, karena asal hukumnya wanita itu apa? Di rumah. Waqarna fi buyutikun. Karirnya mereka di rumah. Untuk masuk surga, karir mereka juga di rumah. Jihad mereka juga di rumah. Bukan dengan pedang dan menumpahkan darah. Jihad mereka di rumah. Fa ini, belum lagi tas-tasnya indah. Kadang pakai sandal sepatu yang indah. Ya, belum lagi ya kalau dia nggak pakai hijab yang syar'i, keindahannya yang dilihat manusia di jalan semakin banyak. Maka ketika wanita semakin bersolek-molek keluar dari rumah, semakin dia tidak memakai hijab syar'i, apalagi melepas hijabnya, semakin nampaklah semua perhiasannya, dan semakin dia akan menjadi sasaran terdampak ain. Makanya Islam memerintah dengan satu perintah, karena pasti ada kebaikan. Dan Islam melarang satu larangan, pasti ada keburukan untuk mereka. Kita dilarang untuk dijauhkan dari gangguan setan, gangguan manusia, gangguan hewan, gangguan jin, dan lain sebagainya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya ini di antara bimbingan Nabi. Wah, kata Nabi SAW lanjut beliau, dan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah wanita yang dia fi qa'r baitiha, di dalam rumahnya. Artinya qa'r ini bukan hanya rumah, di dalam banget. Menunjukkan apa? Dia betul-betul menjaga ifahnya. Tidak bermudahan untuk keluar. Nah, keluar karena ada perkara yang daruri. Perkara yang harus dia keluar. Tapi tidak bermudah-mudahan. Kemudian kalau kita perhatikan pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah Anda kaum wanita tinggal di rumah-rumah Anda. Dan jangan bersolek-molek, bertabarruj, berdandan seperti orang-orang jahiliyah di masa silam. Ini larangan. Ya, wanita kalau keluar, katakan wanita asalnya di rumah. Kalaupun keluar untuk sholat, itu pun butuh izin suami. Butuh izin suami. Ini untuk perkara ibadah butuh izin suami. Apalagi perkara dunia. Mau belanja, mau ke mall, harus lebih diperhatikan izin ini. Kalaupun sholat ada syaratnya. Setelah izin suami, nggak boleh dia bertabarruj. Mengenakan minyak wangi. Bersolek-molek. Ya, menggunakan misalkan maskara. Menggunakan subhanallah, wangian. Menggunakan kosmetik. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Padahal untuk sholat. Keluar untuk sholat. Apalagi yang untuk hal yang lainnya dari urusan dunia. Kemudian,
Datang dari hadis pula dari Jabir bin Abdullah riwayat Abi Daud dengan sanad yang hasan, idza khataba ahadukum al-mar'ata fa yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Jikalau ada seorang lelaki ingin meminang seorang wanita, seorang lelaki ingin meminang seorang wanita, ya, kalau dia bisa, lihatlah wanita tersebut yang kira-kira membuat diri dia tergerak untuk menikahinya. Kalau memang sudah klik, udah nikahi, lakukan. Nah, juga diantaranya sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi, fa innahu ahra ma yu'dama bainakuma. Kenapa? Melihat wanita itu adalah merupakan pernikahan itu langgeng. Makanya sebelum nikah ada nador, lihat calon pasangannya. Sekali lagi, ya, ini perhiasan wanita sangat banyak, dan dua insan ini, anak kecil dan wanita, jadi sasaran ain. Jadi sasaran ain. Kalau kita lihat, kenapa demikian? Pertama, ya, wanita itu hatinya lemah. Wanita hatinya lemah. Imma dia gampang melempar ain, imma dia gampang dilempar ain. Imma dia yang kena mata jahat gampang, imma dia gampang melempar atau gampang dilempar mata jahat. Ya, karena hati dia yang lemah dan suka apa? Suka gampang takjub dengan dunia. Dikit-dikit apa? Terlalu berlebihan mengagumi dengan urusan dunia. Temannya punya tas, temannya punya kendaraan baru, temannya punya pakaian baru, temannya punya rumah baru, ya, suka takjub. Kemudian bilang suaminya, Mas, ayo beli kayak dia dong. Gampang takjub. Ini akan menjadi sasaran atau dia jadi apa? Pelaku. Kemudian wanita ini juga sering mengalami haid dan nifas. Haid dan nifas. Nah, yang mana saat itu dia dalam kondisi lemah. Dia nggak sholat, dia nggak baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan tidak melayani suaminya. Nah, Nabi SAW juga kalau dia dari sabda beliau, disebutkan Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlab lilubbir rijali al-hazimi min ihdakunna. Ya. Bahkan wanita ini ya, termasuk naqisat aql wa din. Wanita ini kurang akal dan agamanya. Nah, makanya ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita dan dia derajatnya lebih tinggi daripada wanita. Kemudian di antaranya yang menyebabkan ini terjadi, wanita tadi hubbud dunyanya banyak di antaranya dialami oleh mereka. Kita lihat profesi zaman lalu sebelum Nabi sampai detik ini, profesi sebagai tukang sihir dan dukun terbanyak adalah dari kalangan wanita. Dan nanti ketika munculnya Dajjal, pengikutnya mayoritas adalah wanita. Nah, maka ini sebagai bahan tadabbur. Maka anak-anak dibentengi, jangan lupa sampai bentengin dia. Ya, pagi dan petang. Jangan lupa Anda kaum wanita, ya, jangan jadikan diri Anda sebagai orang yang gampang takjub dengan dunia. Memang ain nggak selamanya setiap melihat pasti ngelempar dengan takjubnya dia. Tapi ada saatnya yusib amla. Kadang takjub ngelihat langsung kena. Ada takjub ngelihat tapi pas enggak kena. Tapi kita harus tetap jaga-jaga. Imma diri kita khawatir terkena atau kita khawatir melempar ain. Harus tetap makanya dijalankan terapi dan obatnya. Sebelum kena, sebelum melempar, ketika sudah terlanjur, ketika nggak tahu pelakunya siapa yang melempar, nanti ada caranya. Dan rahimanallahu jami'an, ain ini bukanlah termasuk khurafat yang disangkakan oleh sebagian manusia bahwasanya ain itu hanya khurafat. Bahkan mereka hanya bilang bahwasanya
Ain itu apa? Ain itu sebenarnya hanya kalau kena pujian, nanti dia tidak kuat, badannya sakit. Padahal bukan itu. Padahal bukan pujian yang dimaksudkan, tapi pandangan mata. Ya, yang berasal dari mana? Imma hati itu iri, hasad, dengki, atau cukup kagum, tetap dua hal ini bisa melempar ain. Ketika hati dia kosong dari iri, dengki, cukup kagum, dia juga melempar ain. Ketika disertai hasad, iri, dengki, ain itu lebih dahsyat. Semakin kotor hati itu, semakin kuat daya efek dari kejahatan mata ini. Makanya Allah berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan tukang hasad, jika ingat hasadnya. Tukang hasad kalau lagi ingat hasadnya, ainnya sangat bahaya. Tapi kalau lagi lalai hasadnya, dampak ain dia nggak sedahsyat ketika ingat hasadnya. Rahimahumullah jami'an. Ain sangat berkaitan erat dengan jiwa. Dengan jiwa. Ya, tatkala hati itu semakin buruk, maka pandangan yang ditimbulkan pengaruhnya akan semakin kuat. Ya. Sebagaimana dari Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru may yamutu min ummati ba'da kitabillahi wa qada'ihi wa qadari bil anfus ay bil ain." Kebanyakan umatku yang meninggal dunia setelah takdir Allah itu karena anfus, karena jiwa-jiwa. Maksudnya apa? Karena ain. Ya, banyak sekali umatnya Nabi SAW yang meninggal setelah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu karena ain. Nah, dan ini menunjukkan bahayanya ain. Ya, gara-gara ain banyak orang sakit, banyak orang mati, meninggal dunia. Menunjukkan bahwasannya mata jahat ain ini termasuk dosa. Ya, termasuk dosa. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan termasuk dosa besar. Karena bisa membunuh. Bahkan mayoritas umat meninggal karena ini. Wallahu alam bisawab. Hadis yang mulia di atas ya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, beliau definisikan ain itu apa? Sihamun takhruju min nafsil hasid wal ain nahwu al-mahsudi wal ma'ini tusibuhu taratan wa tukhti'uhu taratan. Beliau sebutkan bahwasanya panah yang keluar dari jiwa pelaku hasad, pelaku ain yang tertuju pada orang yang didengki, pada objek yang dipandang ini, yang ada kalanya kena, ada kalanya tidak kena. Bisa jadi orang yang melempar ain, ya, dengan pandangan matanya. Ya, kadang hasad, kadang nggak hasad. Bisa jadi hasad nggak hasad ketika ngelihat ternyata ain itu nggak kena dia. Bisa jadi. Nah, kena nggak kena, sekali lagi nggak terlepas dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi SAW. Siapa Nabi SAW? Sayyid walad Adam, pemimpin anak Adam di padang mahsyar. Nabi SAW maksum. Ya, Nabi SAW dijaga oleh malaikat Jibril, tapi Nabi kena sihir. Disihir oleh dukun atau tukang sihir sewaan Bani Zuraik, yaitu Labid bin Asam. Kenapa demikian? Untuk memberikan ibrah. Nabi hanyalah seorang nabi dan rasul manusia biasa. Dan dia kena sihir atas izin Allah. Allah kalau mau, Allah tidak izinkan. Bisa. Nabi kebal, bisa. Tapi sengaja diizinkan oleh Allah sihir ini untuk menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati ya terkait dengan sihir. Kita harus bentengi diri kita dan kita nggak menjamin diri kita bebas dari sihir. Nabi pun kena. Begitu pula ain, mata jahat. Dan Nabi SAW ternyata pernah terdampak ain karena pandangan orang-orang Yahudi yang hasad dengan Nabi SAW. Sehingga Nabi jatuh sakit dan diruqyah oleh Aisyah, istrinya sendiri radhiyallahu anha, dan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW juga kena ain. Ya,
Nabi yang mengajarkan zikir pagi petang, Nabi dijaga malaikat Jibril, ya. Nabi termasuk sebaik-baik manusia, pemimpin anak Adam di padang mahsyar, tapi kena ain, kena sihir. Maka yang kita nggak maksum, kita nggak dijaga malaikat Jibril, ya, kita nggak ada jaminan seperti Nabi dan sahabat yang dijamin masuk surga, tapi apa? Kita terkadang bermudah-mudahan untuk menjatuhkan diri kita dari sebab-sebab terkena ain. Semoga Allah jaga kita dari ain. Nah, ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita perhatikan syariat-syariat mengajarkan kita agar kita dijauhkan dari bahaya manusia, bahaya jin, bahaya hewan. Di antaranya kita diajarkan zikir pagi petang. Ini obatnya, penangkalnya. Sebagaimana Ibnu Qayyim sebutkan, zikir pagi petang layaknya apa? Perisai atau baju besi bagi kita. Biar kita nggak diserang setan dari kalangan jin, ya, hewan ataupun manusia. Juga dari keburukan-keburukan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir pagi petang pun terkandung padanya apa? Kita untuk dianjurkan membaca surat Al-Falaq. Ya, surat Al-Falaq. Ya. Dan di sini di antaranya apa? Disebutkan min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan tukang hasad, ya, kalau dia lagi ingat hasadnya. Ya, maka tukang hasad kalau lagi ingat hasadnya bahaya. Ainnya dia juga berbahaya. Kemudian rahimahumullah jami'an, terkait dengan ain, ini bukan hanya di syariat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu juga sudah tahu tentang ain. Sebagaimana puasa, umatnya Nabi Muhammad diwajibkan puasa, umat-umat dahulu juga ada puasa. Nah, begitu pula tentang ain. Contohnya, sebagaimana wasiat Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Ketika Nabi Ya'qub menyebutkan sebagaimana Allah kisahkan hal ini dalam surat Yusuf ayat 67, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Di sini Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, putra-putranya, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Ketika putra-putranya hendak pergi ke Mesir, ya, hendak pergi ke Mesir, dianjurkan untuk masuk dari pintu-pintu yang berbeda, nggak satu pintu. Di sini kenapa? Karena Nabi Yakub paham dan khawatir juga bahwasanya putra-putra Nabi Yakub alaihissalam adalah termasuk laki-laki yang tampan lagi menawan. Khawatir kalau mereka berkumpul pada satu pintu, putra-putranya yang menawan ini akan menarik perhatian, yaitu manusia di sekitarnya di Mesir. Tertuju atau terfokus dengan satu pandangan. Sehingga apa? Nabi Yakub menganjurkan agar mereka masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Sehingga teralihkan, nggak terfokus pada satu pandangan yang sangat menarik menurut mereka. Yang mereka takjub dengan urusan dunia ini. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, J2 halaman 485. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah berfirman mengabarkan tentang Yakub bahwasanya ia memerintah anak-anaknya ketika mempersiapkan mereka bersama saudara mereka, ya, ke Mesir agar mereka tidak masuk semuanya dari satu pintu. Ya. Akan tetapi dari beberapa pintu yang berlainan. Dan sesungguhnya Yakub sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, Muhammad bin Ka'ab, Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, As-Suddi dan yang lainnya mengkhawatirkan mereka dari ain. Berarti Nabi Yakub tahu ada ain. Karena khawatir. Ya. Hal itu disebabkan karena anak-anak Yakub tersebut tampan-tampan dan menawan. Maka Yakub mengkhawatirkan mereka akan pengaruh dari ain orang-orang yang memandang mereka terfokus dengan satu pandangan pada satu pintu. Ketika mereka bergerombol bersama. Karena al-ain adalah hak yang dapat mengakibatkan seorang penunggang kuda pun bisa jatuh. Ini artinya melalui tajrubah. Ain itu sangat dahsyat. Ya, hewan bisa cacat. Ya, hewan bisa mati, hewan bisa sakit. Manusia bisa jatuh pingsan, bisa kejang, bisa sakit, bahkan bisa mati. Ya.
Sebagaimana kisah dulu ketika kami ketika masih di negeri Arab, ya, ada satu anak kecil yang rambutnya lurus, biasanya di sana rambutnya keriting, ya, ikal. Ini rambutnya lurus, masuk ke satu kampung Badu. Keluar dari kampung Badu, anak ini mengalami masalah kerontokan rambut yang parah. Gundul, coba. Dahsyat. Disebutkan Ibnu Katsir di sini, orang naik kuda aja bisa jatuh. Hati-hati di zaman sekarang. Kalau Anda melihat motor itu cakep, indah, ya, eye catching, jangan bakhil untuk mendoakan keberkahan kepada saudara Anda. Barakallahu fika wa fiha. Semoga Allah berikan keberkahan pada dirimu, sang pengendara, dan motormu. Nah, juga demikian, mungkin ada saudara kita naik kendaraan mobilnya baru atau mobilnya cakep, warnanya lain daripada yang lain. Jangan biarkan kita kikir, bakhil, pelit untuk mendoakan ini. Karena kalau kita sudah mata kita melempar, kita sudah menjatuhkan mata jahat kita, plus dicatat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Anda mendapatkan kabar gembira, tetangga Anda mendapatkan putra-putri yang baru lahir, kemudian Anda tengok anaknya cakep, ya, lucu, jangan kikir, bakhil, pelit untuk mendoakan keberkahan. Masya Allah, barakallahu fiha, barakallahu fihi. Nah, cakep anaknya, Bu, Pak, Masya Allah, semoga Allah jaga dari segala keburukan. Biasakan untuk mendoakan keberkahan dan kebaikan untuk saudara Anda. Dan ini apa? Tidak biasa di lisan orang-orang di negeri kita. Mereka hanya terbiasa dengan memuji. Oh, cakepnya. Oh, Masya Allah. Dan lain sebagainya. Ya. Wah, maka biasakan apa yang Nabi ajarkan untuk kita amalkan di sekitar kita. Ini akan bermula dari keberkahan, mulai dari yang kecil, kemudian besar, besar, dan besar. Dari keluarga kita, tetangga kita, seterusnya. Sampaikan al-haq. Harusnya diviralkan semacam ini. Bahaya dari ain. Bukan yang diviralkan, ya, yang haram-haram. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Begitu pula datang dari athar bahwasanya Utsman bin Affan pernah menjumpai anak laki atau anak perempuan yang sangat cakep. Ya. Di zamannya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengkhawatirkan anak ini kalau keluar rumah, yang masih balita ini, akan terlempar ain. Sehingga apa yang dilakukan Utsman? Mengambil semacam serbuk atau arang atau yang warna hitam, diambil di tangannya, kahinya di pipinya. Untuk apa? Untuk mengecoh pandangan manusia dari cantiknya, cakepnya anak ini. Nah, maka dari itu anak yang cakep bukan tambah di-share, dibikin status. Bukan. Berapa banyak, ya, ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya kok sering sakit. Ternyata ibu itu sendiri penyebabnya. Ya, membuat status anaknya yang lucu. Nah, barakallahu fikum. Wa ain, ulama khilaf, apakah ain itu harus kena langsung atau bisa mengenai walaupun hanya sekedar foto atau gambar. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan kenyataannya juga demikian terjadi walaupun mereka melalui foto, video di status, dan anak balita ini belum punya benteng dan dia ternyata gampang sakit-sakitan. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Dan datang pula hadis Nabi SAW, ya, yang mengingatkan kita bahwasanya ain ini sangat berdampak, sangat berbahaya bagi apa-apa yang di sekitarnya, mau makhluk hidup ataupun manusia atau benda mati yang ada di sekitarnya juga berbahaya. Bahkan juga harta-harta Anda juga akan berdampak dari mobil, rumah, ya, dan lain sebagainya. Dan di antara wujud bahayanya ain ini, sebagaimana disebutkan Nabi SAW dari hadis riwayat Imam Ahmad disahkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami', Nabi bersabda, innal aina latula birajuli biidnillahi ta'ala hatta yas'ada haliqan thumma yataradda minhu. Kata beliau, sesungguhnya ain itu dapat memperdaya seseorang
Ya. Dengan izin Allah sehingga ia naik ke tempat tinggi lalu jatuh darinya. Jadi orang yang kena ain, pertama yang kena ain sampai apa enggak sampai, kena apa enggak kena atas izin Allah. Begitu pula sihir. Atas izin Allah. Ketika sudah kena, dampak yang terjadi pada orang ini adalah orang ini ya tergerak hatinya untuk naik tempat yang tinggi, kemudian dia menjatuhkan dirinya, alias bunuh diri. Ya, coba menyebabkan orang sampai hilang akal gara-gara ain. Makanya nanti akan kita sebutkan ciri-ciri orang kena ain. Yang diantara yang tadinya cerdas, hafalannya kuat, tiba-tiba berubah. Nah, seperti orang yang dungu, lagi bodoh, dan lain sebagainya. Dan begitu pula rahimahumullah jami'an, al-ain juga mendampakkan di antara yang kita sebutkan dalil-dalil dari Nabi dahulu sebelum pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar kita. Di antaranya juga menimbulkan sakit fisik. Selain kematian, keinginan bunuh diri, juga sakit fisik. Ya. Sebagaimana datang dari Jabir bin Abdullah, rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam li ali Hazmin fi ruqyatil hayyati wa qala li Asma binti Umais ma li ara ajsama bani akhi dari'atan tusibuhum al-hajah. Qalat la walakin al-ainu tusri'u ilaihim qala irqihim. Ya. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW memberi rukhsah keringanan kepada keluarga Hazm, anak-anak Ja'far, ya, untuk memakai bacaan ruqyah dari sengatan ular. Ya, artinya sengatan ular juga bisa diruqyah. Sebagaimana datang dalam dalil yang sahih, sengatan kalajengking juga diruqyah. Nah, adapun sengatan kalajengking yang dilakukan Nabi apa? Dengan mengompres air dingin dengan garam atau dimasukkan bekas gigitan dengan air dingin dan garam, kemudian meruqyah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai nyerinya hilang. Begitu pula juga sengatan ular juga bisa diruqyah. Beliau berkata kepada Asma bintu Umais, "Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering?" Ya, beliau berkata kepada Asma, "Kenapa anak-anakku ini badannya kurus kering? Apakah mereka kelaparan?" Kemudian Asma menjawab, "Tidak. Akan tetapi mereka tertimpa ain." Kata beliau, "Ruqyalah mereka." Di sini menunjukkan orang yang kena ain di antaranya yang disebutkan oleh para sahabat sahabiah ini, ya, di antara dampaknya adalah anaknya jadi kurus kering, hilang nafsu makan dan semisalnya. Ini juga terdampak ain. Ya. Kalau di zaman sekarang kadang ada gatal-gatal, ya, kadang ada sakit nggak sembuh-sembuh, gampang demam dan lain sebagainya. Dan apakah ain ini muncul dibarengi dengan setan, roh-roh jahat? Ya. Ini masuk pembahasan yang sebenarnya perkara gaib, ya, tetapi ahli-ahlinya membahas dari penelitian mereka para ahli ruqyah. Mereka memperhatikan bahwasanya hasad, ain, gangguan jin dan sihir adalah, ya, ain, gangguan jin, ya, dan sihir, kesurupan, ya, ini adalah termasuk apa? Karena jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jin masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi orang yang terkena hasad dan ain, ya, juga terasuki oleh jin gara-gara pandangan orang yang melihat tadi. Gara-gara pandangan orang yang melihat, ya. Dan jin inilah yang bertugas untuk apa? Menyakiti seseorang yang sudah terkena hasad atau ain. Semakin panas hati. Makanya hasad, ain juga bersatu, digodok di hati, dilemparkan dengan panah dari mata. Jika menimpai target baik benda mati atau makhluk hidup, maka akan mencelakakan mereka. Jika yang terkena ada makhluk hidup, maka setan masuk ke dalam diri mereka. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Untuk siapa saja dalam hatinya rasa iri, dengki, ya, ataupun cukup takjub, sangat berbahaya. Apalagi orang yang hatinya buruk, putus asa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sedang dirundung rasa sedih,
dendam, ya, dan dia orang yang dapat murka dari Allah, ya, dia orang jauh dari taufik Allah. Orang ini kalau melempar hasad, ya, melempar ain, maka kejahatannya ditimbulkan, ya, sangat berbahaya, lebih besar daripada orang yang hatinya nggak buruk. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang melempar ain itu apakah hanya manusia saja? Apakah jin nggak bisa melempar ain? Jawabannya, manusia dan jin juga bisa melempar ain. Ya, manusia dan jin juga bisa melempar ain. Sebagaimana dari Abu Nadrah, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berlindung diri dari tatapan mata. Ya, ta'awwadu min ainil jan wa ainil ins, dari tatapan mata dari kalangan bangsa jin ataupun bangsa manusia. Ya. Falamma nazalatil muawwidzatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dzalik. Ketika turun surat Al-Mu'awwidzatan, Al-Falaq dan An-Nas, beliau membaca keduanya dan meninggalkan selain itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, hadis nomor 5399. Nah, dan belum kami cek ulang tentang juga menyebutkan bahwasanya ain itu bisa dari jin dan manusia. Sebagaimana Ibnu Qayyim membagi ain itu ada dua, ainul insiyah wa ainul jinsiyah. Ain karena pandangan mata manusia dan ain karena pandangan mata jin. Dua-duanya bisa melempar ain. Makanya hati-hati. Bukan hanya manusia saja, tapi jin juga bisa. Jin juga bisa melempar. Kita nggak tahu ada jin yang suka dengan kita. Ya, kita nggak tahu. Makanya bentengi diri kita terus. Pagi, petang, banyakin zikir, banyakin sholat. Nah, banyakin ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakin infak dan sedekah. Ya, banyakin istighfar, banyakin baca la ilaha illallah terus. Ya, kita bentengi diri kita. Fa barakallahu fikum. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW ya pernah melihat di rumah beliau ada seorang wanita, ya, budak wanita yang di wajahnya ada saf'ah, ya, ada saf'ah. Saf'ah ini ada apa? Ada semacam perubahan warna, ya. Ada mengatakan saf'ah itu warnanya seperti merah kehitaman atau warna kemerahan dan sebagainya. Lihat dari kulitnya. Ya, kalau kulitnya cerah, dia bisa warnanya kuning kemerahan. Ya. Atau bisa jadi kalau kulitnya memang agak gelap, wajah dia tambah gelap. Nah, atau bisa jadi lihat kulitnya lagi cerah ke arah gelap, merah kegelapan. Artinya seperti wajah itu tertutupi oleh kabut. Seperti aura pada wajahnya mulai redup. Ini di antara ciri-ciri tanda dia kena ain. Dan sering kami dapati di antaranya orang-orang seperti ini memang apa? Sedekah Rasulullah SAW. Benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan di antara contohnya, ya, ketika ada budak ini masuk ke rumahnya Ummu Salamah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, istarqu laha fa inna biha an-nadrah. Ya, minta orang untuk meruqyah dia. Mintalah orang untuk meruqyah dia karena pada diri dia terdapat nadrah. Ya, nadrah itu adalah termasuk apa? Orang yang terkena ain dari jin. Ya, wanita ini berarti terkena ain dari jin. Ya. Karena mungkin jin kagum dengan wanita ini. Dan jin itu juga kagum, kadang juga bisa disertai dengki. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah di antara obatnya ain adalah ruqyah. Ya, ruqyah. Kemudian, ain
itu terlempar bisa antara manusia dengan manusia, terjadi antara mereka. Bisa juga jin ke sesama jin. Bisa juga jin kepada manusia. Juga bisa juga binatang kepada manusia. Ya, contohnya sebagaimana datang dari Nabi SAW, ya, ketika disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, wa kam minan nas qad usiba bi ainil jan wa hasadihim. Ya, banyak manusia yang terkena hasad atau ain dari jin. Hasad atau ain dari jin. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan wa qauluhu ta'ala surah Al-Falaq. Kemudian disebutkan beliau surat Al-Falaq. Ya, ya umul hasid minal jin wal ins. Dan ini keumuman dari apa? Hasad jin ataupun manusia. Ya, jin ataupun manusia. Di antaranya yang menunjukkan binatang pada manusia menimbulkan bahaya seperti apa? Seperti yang disebutkan Nabi. Ya, seperti yang disebutkan Nabi SAW dalam riwayat hadis, ya, juga yang begitu banyak juga disebutkan pada fawaid juga, bahwasanya sabda beliau, uqtulul hayat, bunuhlah ular-ular oleh kalian, waqtulu al-abtar. Al-abtar itu ular yang buntung. Disebutkan ulama, ditakwilkan ular ini panjangnya 1 jengkal, warnanya kebiruan. Waqtulu datufyatain, dan bunuhlah oleh Anda ular yang punya 2 garis putih di punggungnya. Ya, 2 ular ini, kata Nabi SAW, yutmisani al-absar, bisa membutakan mata. Wa yusqitani al-hubal, dan bisa menggugurkan janin pada ibu hamil. Coba. Dan mata ini, mata ular kalau melihat sasarannya manusia, bisa membutakan manusia. Kalau melihat wanita hamil, bisa menggugurkan janin pada ibu hamil tersebut. Coba, sangat bahaya. Di antaranya ada yang mentakwilkan, kalau ular ini menggigit, baru bisa membutakan dan menggugurkan janin. Yang kedua, karena ular ini bentuknya menyeramkan, orang ngelihat ular ini langsung takut, akhirnya bisa buta, dan wanita bisa keguguran. Dan takwil yang ketiga ini yang paling benar. Bimujarrad, cukup dengan mata ular ini melihat sasarannya, mata orang itu bisa buta, dan wanita ini bisa keguguran. Ini yang paling sahih. Kemudian rahmani wa rahmakumullah jami'an. Selain itu, ya, juga termasuk yang perlu kita perhatikan, ternyata ada juga semacam, katakan seperti anjing, ya, seperti anjing. Datang dalam dalil, ya, bahwasanya anjing, Nabi SAW diperintahkan untuk membunuh anjing. Sebagaimana beliau telah berwasiat, amarna Rasulullah SAW biqatlil kilab. Ya, Nabi memerintah kami untuk membunuh anjing. Ya. Lalu kami laksanakan perintah itu, sehingga seekor anjing milik seorang wanita yang selalu mengawal tuannya dari dusun pun kami bunuh pula. Ya, akhirnya semua dibunuh. Akhirnya pada awal-awal. Kemudian Rasulullah melarang membunuh anjing seperti itu. Kemudian baru Rasulullah melarang, nggak boleh membunuh anjing seperti ini. Ya, anjing yang dipakai untuk berburu, ya, anjing yang untuk menjaga kebun, ini yang diperbolehkan. Nah, dan kemudian Rasulullah bersabda dalam sabda beliau, alaikum bil aswad al bahim din nuqtatain fa innahu syaitan. Hendaknya Anda bunuhlah anjing yang khusus disifati Nabi, yang anjing itu, ya, warnanya betul-betul bulunya hitam. Betul-betul bulunya hitam dengan titik putih, 2 titik putih di keningnya. Hitam polos kecuali 2 titik putih ada di sini, di keningnya. Karena anjing itu adalah setan. Para ulama mentakwil di sini, bisa setan memang benar-benar setan menjelma menjadi anjing, atau bisa jadi anjing yang seperti ini sifatnya seperti setan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian ketika
disebutkan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya Ibnu Umar pernah melewati sekumpulan pemuda dari Quraisy. Saat itu mereka memanjang burung dan dijadikan sasaran tembak target untuk tepat-tepatan target. Burung betulan. Dan Ibnu Umar marah. Ya. Kemudian kata beliau, siapa yang melakukan seperti ini? Siapa yang melakukan seperti ini? Man fa'ala hadza? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembak. Enggak boleh. Haram. Nah, ini kedoliman sekecil apapun. Ya. Dan di sini hewan atau burung ini punya roh dan nggak boleh jadi sasaran tembak. Nggak boleh jadi sasaran tembak. Nah, ini rahmani rahimakumullah jami'an yang perlu kita tadabburi. Sekarang kita ingin membahas ciri-ciri hasad dan ain. Ya. Ciri-ciri hasad dan ain. Di antaranya ciri-ciri yang sering Anda dapati seperti sakit kepala berpindah-pindah. Kalau diobatin nggak sembuh-sembuh, curiga hal ini. Juga banyak keringat dan kencing. Gula darah oke, tapi kenapa? Banyak keringat dan kencing. Atau bisa jadi dia kena gula darah, kena ain. Juga bisa. Bisa sebab medis, bisa non medis. Nah, bisa jadi dia apa? Di antaranya tidak nafsu makan. Ya. Kemudian berdebar, sedih, dada terasa sesak, keringat di malam hari, emosional dan ketakutan. Kemudian berobat ke dokter atau ke terapis nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia menutup diri, nggak mau bergaul. Ya, hati-hati nih, bagi kadang sebagian kaum wanita, istri, mereka nggak mau bergaul dengan tetangga. Curiga. Kalau yang pernah saya coba sendiri, terjadi pada istri saya, di antaranya apa? Rambutnya susah disisir. Ya, katakan kerual-kerual ya. Subhanallah, dengan izin Allah, ketika saya coba sendiri dengan memandikan dia dengan air wudhu, bekas wudhu suami, ya disiramkan dengan izin Allah sampai detik ini sudah nggak ada gejala seperti ini. Makanya curiga, apalagi seorang suami melihat istri yang tadinya laki-laki ini nggak boleh melihat auratnya wanita, yang perhiasan wanita begitu banyak dari ujung rambut sampai ujung kukunya, indah Allah ciptakan mereka. Kadang suami lupa atau dia nggak lupa, dia tahu tentang sunnahnya untuk mendoakan keberkahan untuk dia, tapi ya pada saat momen tertentu saking asyiknya dia lupa diri. Siapa yang buat lupa? Setan juga. Dan yang dilemparkan dari mata dia juga kekuatan setan juga, sehingga dia terdampak. Ada yang keputihan nggak sembuh-sembuh, ada yang vertigo nggak sembuh-sembuh, ya kadang sampai timbul benjolan dan lain sebagainya. Ya, siapa yang jadi tersangka? Pertama, orang terdekat. Bisa jadi suaminya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Juga termasuk orang di sekitarnya, termasuk ART, ya, putrinya, putranya, atau siapapun juga. Nah, maka nggak ada salahnya jika dia mengambil air wudhu mereka-mereka ini untuk dimandikan pada si sakit ini. Juga dia sering mimpi yang menakutkan, melihat ular, kalajengking dan lain sebagainya. Ya, dia sulit konsentrasi, sukanya menyendiri, kemudian perubahan drastis, tiba-tiba aneh, ya. Kemudian juga gampang benci, ya, dan juga dia susah tidur, kemudian gatal-gatal di tubuh, dia sensitif, ya, kejiwaannya, kemudian rambutnya kadang rontok, kadang rambutnya lengket dan sebagainya, merasa ingin putus asa, merasa ingin mati, ya, kemudian nafsu makan hilang, dan muka juga selalu mukanya masam, ya, mukanya masam. Kemudian juga dia merasa hawa yang panas kerasa dingin, dingin kerasa panas, ya. Kemudian juga dia mimpi-mimpi yang menakutkan seperti kuburan, mimpi tenggelam, ya, mimpi kucing, semut, atau kadang mimpi mata, kadang mimpi orang yang berkedok, bertopeng dan lain sebagainya, ya. Fa ini wallahu alam bisawab. Nah, fa juga
Ada gejala aneh, sering meludah yang tidak biasanya. Ya. Kemudian wajah juga berubah menjadi kegelapan, aura wajahnya mulai hilang. Ya. Kemudian susah konsentrasi, sering nguap, sering mengantuk, ya, menangis tanpa disadari, banyak sendawa, ya, banyak buang angin, tenggorokan gatal dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini apa? Melalui pertanyaan yang begitu banyak. Nah, fa ini rahimani rahimakumullah, jami'an yang perlu kita perhatikan. Sebagai materi penutup, ya, pertama, ketika kita melihat suatu yang takjub, kita doakan keberkahan. Yang paling sesuai dengan lafaz Nabi, ketika kita lihat hadis Nabi Sahal bin Hunayf, ya, ketika sedang mandi di kolam, melepaskan bajunya, berjumpa dengan Amir bin Rabi'ah. Kemudian Amir bin Rabi'ah takjub dengan kulitnya yang sangat bersih putih. Padahal ini laki-laki. Wallah, ma ra'aitukal yawm jildatal muhabba'ah. Demi Allah, aku tidak melihat pada hari ini ya kulit seperti kulitnya wanita yang dimingit, bersihnya, putihnya. Akhirnya dia jatuh pingsan kejang-kejang. Padahal Amir bin Rabi'ah adalah laki-laki yang sahabat, hatinya bersih. Bukan hati kotor, hasad, iri, dengki. Bukan. Bukan hatinya orang yang bermaksiat. Bukan hati orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bisa menimbulkan ain. Cukup dengan kagum. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Dan Rasulullah bertanya, siapa yang bersama Sahal bin Hunayf? Gak ada bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah marah kepada dia, ala yaqtul ahadukum akhah. Ya, alama yaqtul ahadukum akhah. Atas dasar apa salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Allah barak, kenapa kamu gak doakan keberkahan? Ini obatnya. Biar mata kita gak melemparkan pandangan yang jahat, tangkal dengan penawarnya. Apa? Allah barak ini tadi. Doakan keberkahan. Seperti apa? Barakallahu fiik. Allahumma barik. Yubarikallahu alaik. Ini yang paling pas. Ya, karena didoakan keberkahan. Yang artinya apa? Semoga Allah jadikan keberkahan untukmu. Ini paling cocok. Karena dia termasuk fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Adapun lafaz tabarakallah, ulama sebagian berpendapat lafaz ini juga bisa menolak ain. Tapi kalau kita perhatikan tabarakallah termasuk fi'il lazim. Yang tabarakallah artinya semacam subhanallah, maha suci Allah. Ya. Nah, lain kalau barakallahu fik, semoga Allah berikan keberkahan pada kamu, pada dia. Tapi kalau tabarakallah, maha suci Allah. Seperti ada unsur atau doa itu hanya ke atas saja. Dzikir itu hanya untuk ke atas saja, memuji Allah saja. Tapi kalau barakallahu fik, untuk Allah dan untuk objek yang dia lihat. Nah, ada yang mengatakan Masya Allah bisa menolak ain. Ada Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Ada Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau melihat lafaz hadis ini yang paling sempurna adalah sebagaimana Nabi sebutkan Allah barak. Kenapa enggak kau doakan keberkahan? Yaitu barakallahu fiik. Ini rahmatullah jami'an. Kalau kita sudah tahu pelakunya, seperti tadi Amir bin Rabi'ah pelakunya, Nabi memerintah dia untuk berwudu. Dan air wudunya ditampung. Ya, kemudian air wudhunya dibilaskan kepada objek yang terdampak ain atau mata jahat. Nah, ini kalau tahu pelakunya. Adapun kebiasaan orang-orang Arab di masa silam, kalau pelakunya tidak ketahuan, tapi masih ada dia pelakunya, tapi dia sudah pergi jauh, di situ ada bekas atau jejak kakinya dimasukkan di air dan dimandikan ke yang terdampak ain. Tapi ini nggak ada dalilnya. Nggak sabit dari Nabi SAW. Tapi mereka melihat ini tajrubah, mujarrab. Kemudian jika kita nggak tahu pelakunya, maka solusinya apa? Diruqyah sampai sembuh. Seperti tadi hadis Ummu Salamah ketika mendapati ada budak wanita yang masuk rumahnya Ummu Salamah, dan Nabi berkata, ya, inna fi wajhiha saf'ah. Sesungguhnya di wajahnya ada saf'ah. Yaitu warnanya berubah, auranya berubah. Ya, kemerah kehitaman atau kegelapan. Nah, kemudian Nabi bersabda kepada Ummu Salamah dan yang lainnya, istarqi laha. Nah, iruqyalah dia. Carilah orang untuk meruqyah dia. Fa inna fiha nadrah, karena pada dia ada padanya nadrah, yaitu apa? Ain dari jin. Dan ini termasuk kita nggak tahu
Masa kita mau nyari jin mana yang ngelempar ain? Nggak ketahuan. Sebagaimana ada orang dari manusia yang ngelempar ain, orang itu pergi nggak tahu di mana, kita nggak punya nomor teleponnya, nggak bisa minta air wudhunya, berarti apa? Diruqyah sampai sembuh. Sebagaimana kalau jin yang melempar ain, diruqyah sampai sembuh. Wah, ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Dan ruqyah, ingat, ruqyah termasuk tibbun nabawi. Terapi dari langit, terapi dari wahyu. Nah, oleh karena itu, ruqyah harus ada disebutkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim, Ar-Razi, dan lain sebagainya, disyaratkan diantaranya apa? Talaqi bil qabul. Harus ada sifat yakin dan terima. Makanya beda. Anda meruqyah dengan ahli ruqyah meruqyah. Kalau Anda meruqyah, mungkin dampak yang ditimbulkan Anda lihat kok lambat. Tapi kenapa kalau ahli ruqyah meruqyah cepat sekali dampaknya? Kenapa? Karena keyakinan mereka sudah beda dengan keyakinan orang yang nggak biasa. Kenapa demikian? Karena dia sudah melihat kenyataan. Ada orang stroke bisa sembuh dengan ruqyah, padahal nggak ada jinnya. Ada orang gila di ruqyah sampai sembuh, padahal nggak ada jinnya. Bukan hanya kasus medis, kasus medis fisik aja juga bisa dengan ruqyah. Nih, talaqi bil qabul. Nah, apalagi kalau ada jinnya, ada kasus ain, ada kasus kesurupan, dan lain sebagainya, sihir dengan ain, dan dia yakin ini yang akan menjadikan dampak lebih dahsyat, lebih kuat. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian sebagai sebab penutup, biar Anda nggak gampang kena ain, biar planning Anda juga lancar. Di antaranya sebenarnya ada hadis riwayat Tabrani disahkan Syekh Albani rahimahullahu taala, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud." Sukseskanlah atau ambillah sebab, ya, dengan Anda menyembunyikan planning Anda. Ya, karena setiap orang yang punya nikmat pasti akan mendapatkan sikap hasad. Misal ada di antara Anda yang mau menikah. Sembunyikan dulu, nggak usah di-share, nggak usah disebarin. Karena Anda menikah itu nikmat. Ya, ketika disebarin, orang-orang yang hasad, ya, imam melempar ain, imam dia punya rencana untuk menggagalkan rencana Anda. Juga lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-5. Ketika bapaknya yaitu Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku," itu kepada Nabi Yusuf ketika dia mimpi. Ya. Dia berkata, "Janganlah kamu ceritakan, wahai Yusuf, mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Ya. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Menunjukkan Nabi Yakub bapak yang bijak. Tahu. Ya. Tapi akhirnya terjadi apa yang terjadi? Setan akhirnya punya makar. Setan akhirnya punya makar. Baik, insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Berikutnya kita kembalikan kepada para hadirin ataupun hadirat. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya Ustadz atas materinya. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama kami akan membacakan pertanyaan yang dari chat Zoom. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim kajian selalu dalam lindungan Allah. Afwan Ustadz, izin bertanya, kalau misal kita upload foto di medsos, anak hanya dari belakang tidak terlihat wajahnya, apakah juga akan ada kemungkinan bisa terkena ain? Kemudian kalau misal wanita mengupload hanya ujung gamisnya saja di sosmed, apa kemungkinan akan terkena ain juga? Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Silakan Ustadz. Taib, wallahu a'lam bishawab. Alhasil ambil sebab di antaranya
kita dengan banyak zikir pagi petang. Juga jangan hati kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Juga jauhi segala wujud kemaksiatan. Karena pintu-pintu kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menyebabkan dia gampang juga benteng dia lemah dan gampang terkena ain. Nah, al-ain ada sebabnya. Ya, ima sebabnya dia sendiri yang menjerumuskan diri dia, ya, atau dia nggak menyerumuskan diri dia, tapi memang diri dia menarik bagi manusia. Dan manusialah yang gampang kagum dengan diri dia. Ya, maka ini juga menimbulkan ain. Tetapi ya kita menjaga pintu-pintu sebab tadi masuk kena kita dengan zikrullah, ya, dan ketaatan kepada Allah, ya, zikir pagi petang dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan foto, video dan lain sebagainya, ya, sudah kita sebutkan bahwasanya ada ain yang bisa kena langsung, ada yang mengenai melalui perantara gambar atau foto. Nah, itu pun nggak lepas dari izin Allah. Dari diri kita bentengin. Ya. Kemudian berikutnya, jangan lupa yang paling besar, faktor terbesar adalah izin Allah. Ada yang memang seorang laki-laki atau perempuan, dia menawan. Dia menawan dan manusia melihat dia mau langsung atau melalui video, gambar, tapi izin Allah belum turun. Berarti dia tidak kena ain. Padahal berapa banyak, katakan orang dari manusia, dari zaman Adam sampai hari kiamat, melemparkan ain kepada dia, tapi kalau Allah nggak mengizinkan, tidak akan kena. Nah, ini yang paling terbesar. Yang kedua, kita nggak tahu izin Allah kapan turun apa enggak tertimpa ain pada orang tersebut. Yang jelas kita mengambil sebab. Sebagaimana kita nggak tahu kita masuk surga atau masuk neraka, ya, muslim atau kafir terus, kita nggak tahu. Tapi kita apa? Sebagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau gitu ala natakilu, kita nggak usah berusaha. Ya, kan takdir sudah dicatat. Berarti termasuk siapa kena ain, siapa nggak kena ain. Siapa kena sihir, siapa nggak kena sihir. Siapa muslim, siapa kafir. Siapa penghuni surga, siapa jadi penghuni neraka. Kalau gitu nggak usah beramal. Fakat Rasulullah malu, fakulun muyassar lima khuliqalah. Ya, beramalah kamu, niscaya Allah akan permudah urusan kamu. Sekali lagi, kadang ada di antara para pedagang, mereka memasang iklan, katakan jualan AC, jualan motor, jualan mobil, dipasang di foto, medsos, nyebar kemana-mana. Dan memang iklan itu usaha untuk dia, ladang usaha dia laris. Ya, tapi juga demikian, untuk apa? Banyak dzikir, ya, dijauhkan dari segala keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, sebarkan tarbiyah kepada manusia untuk biasa mengucapkan doa keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz. Untuk selanjutnya, Mas, dari YouTube, pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah ain ini bisa terkena melalui objek muka saja atau bisa dari suara juga? Terima kasih Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Bukan hanya dari paras, tapi kadang kecerdasan orang menyebabkan orang tersebut tertimpa ain. Paras nggak cakep. Ya, tapi subhanallah, seperti yang terjadi pada zaman Syekh Muqbil rahimallahu taala, ada seseorang yang membacakan syair begitu indah tanpa teks. Syair dalam bahasa Arab diambil dari Quran dan hadis, disusun keluar dari mulutnya, lisannya, ya, langsung dari kepalanya tanpa teks. Sungguh sangat indah. Dan yang melihat waktu itu ribuan orang. Dan ketika itu anak muda ini tiba-tiba bisu di hadapan manusia yang begitu banyak. Kemudian Syekh Muqbil tahu ini anak muda ini sudah kena ain,
sehingga pintu-pintu masjid ditutup, ya, dan para penjaga pintu masjid mengawal orang-orang yang keluar masjid untuk keluar dari beberapa pintu dan dianjurkan wudhu semua. Bayangkan, ya, demi menjalankan hadis. Ini berapa ribu orang. Setelah itu berwudhu, air wudhu dimandikan ke anak muda ini yang tadi bisu, gara-gara syairnya yang indah, kemudian dia bisa bicara lagi. Nah, ini contohnya. Begitu pula seperti ada anak yang cerdas, tiba-tiba jadi bodoh. Nah, tiba-tiba murung, menyendiri, nggak mau berkumpul dengan manusia. Bukan karena parasnya, tapi karena sebab yang lainnya. Nah, dan banyak sebab-sebab yang lainnya, ya, di antaranya keterampilan orang, ya, di antaranya juga ada yang dari kendaraan ataupun mobil, motor, ya, pakaian, ya, tas, ya, bahkan pernah kami dapati AC yang indah, ya, besar, tiba-tiba jatuh gara-gara ain. Nah, juga di zaman dahulu seperti Ibnu Katsir sebutkan, kuda saja bisa jatuh. Nah, ketika apa? Terlempar ain antara penunggang dan kudanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, jika anak-anak kena ain lalu diruqyah, apakah akan langsung sembuh atau bagaimana menjaganya agar tidak kena lagi? Jazakallah khair. Ya, sekali lagi, orang yang kena ain, kemudian terbebas dari ain, sudah diterapi dengan air wudhu orang yang melempar ain, dia sembuh. Bisa jadi kena ain lagi, dari mata orang lain lagi, atau orang tadi ngulangi lagi, nggak membacakan keberkahan. Bisa saja terjadi, berulang-ulang bisa. Intinya, bentengi diri kita. Ya. Izin Allah nomor 1, kemudian kita ngambil sebab. Dengan apa? Membentengi diri kita. Kalau memang itu anak kecil, balita, jangan lupa, pagi petang terus, suami istri saling mengingatkan. Ajarkan pada ART. Ya, kalau suami istri lupa, ART yang mendoakan juga. Nah, kalau anaknya laki-laki, u'idzuka. Kalau perempuan, u'idzuki. Kalau 2 laki atau 2 perempuan, atau 1 laki 1 perempuan, bersamaan, u'idzukuma. Bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Nah, terus diulang-ulang. Dan bisa kena lagi, bisa. Kapan kenanya? Ketika kita lupa bentengin dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya merasa 1 tahun belakangan ini banyak terjadi perubahan pada warna kulit wajah saya yang terlihat agak gelap, walaupun menggunakan perawatan yang sama. Dan juga dalam 1 tahun terakhir, berat badan meningkat sampai dengan 10 kilo, walaupun sudah mencoba beberapa kali ikhtiar untuk menurunkan berat badan. Apakah ini ada potensi terkena ain? Dan bagaimana cara mengobatinya? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Punten, diulangi lagi, putus ini. Oh, afwan Ustaz. Izin bertanya, saya merasa 1 tahun belakangan ini banyak terjadi perubahan pada warna kulit wajah saya yang terlihat agak gelap, walaupun menggunakan perawatan yang sama. Dan juga berat badan meningkat sampai dengan 10 kilo, walaupun sudah mencoba beberapa kali ikhtiar untuk menurunkan berat badan. Apakah ini ada potensi terkena ain dan bagaimana cara mengobatinya? Mohon nasihatnya. Itu salah satu gejalanya. Masih ada yang lainnya, mungkin perlu Anda perhatikan. Ketika Anda tidur gimana? Sering dirundung rasa takut, gelisah, susah tidur, mimpi buruk. Ya, ini perlu Anda perhatikan. Kemudian ketika sholat tidak khusyuk, ya, gampang ngantuk. Bisa jadi ya, Anda ada tertimpa ain. Tapi kalau memang nggak ada gejala-gejala yang lainnya, ternyata wajah hitam, berat badan naik karena toksin dalam tubuh, ya berarti perlu cuci racunnya. Nah, perlu didetoks. Bisa jadi hitam karena apa? Darah kental. Berapa banyak kami lewati
ya 2 kali terapi fasdu, ya bersih darah, ima dengan donor, ya subhanallah, wajah bisa berubah jadi cerah. Kenapa? Karena kotoran. Darah kalau kental, ya kadang bikin kulit warna hitam, terutama pertama di kaki. Nah, karena sesuai dengan gravitasi bumi, yang berat-berat ini apa? Ada di bawah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Anda perlu perhatikan, bisa jadi murni non medis kena ain, bisa jadi murni medis, bisa jadi dua-duanya. Anda kena ain plus Anda juga ada masalah ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, izin bertanya, jika di rumah adik sepupu saya ada 2 buah keris disimpan suaminya dan sering ribut, suasananya panas terus, suami sering marah-marah. Apakah itu ada kaitannya dengan keris tersebut? Apakah keris tersebut mengandung jin? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fik. Ini sangat berdampak. Ya, sangat berdampak bahwasanya benda-benda seperti ini identik dengan jin. Apalagi peninggalan kakek moyang, nenek moyang. Ya. Dan seperti pesugihan atau mereka gunakan untuk keamanan di rumah dari perampok, maling, bukan Anda tambah aman, tapi apa? Tambah Anda ditakut-takuti oleh mereka. Bahkan keluarga dibikin tengkar terus, panas, suami, istri, ya, bapak, ibu, ya, kemudian juga anak kepada kakek, anak pada bapak, ya, ART juga labil. Semua bermula dari sini. Ya, isti'anah bil jin, minta bantuan jin. Ya, justru ketika kita minta bantuan kepada jin, semacam keris dan lain sebagainya, justru saat itu hati kita sedang lengah. Dan saatnya mereka menyerang diri kita, jiwa kita. Seperti hati kita ini istana, ada bentengnya, dan benteng terbuka, saat itu mereka masuk ke dalam hati kita, atau istana kita. Makanya singkirkan ini. Bagaimana caranya? Kalau bisa direndam dengan air yang sudah diruqyah. Tidak perlu dibakar. Direndam dengan air diruqyah, kemudian bisa ditimbun, dikuburkan. Nah, air diruqyah dengan surat-surat pendek, Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir, Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, silahkan. Nah, kemudian direndam, misal sekitar semalam atau sehari, kemudian ditimbun, dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz izin bertanya, kalau sudah tahu penyakitnya secara medis, saya sakit nyeri lutut, osteoartritis dan sinusitis, apakah perlu ruqyah mandiri juga? Jazakallah khair. Nah, jazakallah khair. Kalau Anda kira-kira ada kasus medis osteoartritis, ya, atau sinusitis, ya, diobati dengan medis juga, ya, mau kedokteran modern, kedokteran klasik, silahkan. Dan ruqyah, ya, rasa nyeri pun kasus nyeri termasuk kasus medis. Nabi juga demikian, meletakkan tangannya ke daerah yang sakit atau sahabat yang sakit sambil membaca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajuzu wa hadir 7 kali. Ya. Atau Nabi seperti disengat kalajengking. Disengat kalajengking, Nabi bukan kesurupan. Nah, tapi Nabi sakit dan sangat sakit. Diruqyah sakitnya sampai nyerinya hilang dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kemudian juga Ibnu Qayyim pernah mencoba orang-orang yang sakit medis, diruqyah dengan Al-Fatihah sampai nyerinya hilang. Dan banyak sekali manusia yang merasakan manfaatnya, kata Ibnu Qayyim. Ini rahmatullah jami'an. Jazakallah khair Ustadz. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum, Afwan Ustadz izin bertanya, apakah ada dampak secara fisik atau mental jika menjadi peruqyah atau pembekam? Nah, barakallahu fiik. Apakah ada dampak fisik, ya, atau mental bagi ahli bekam? Nah, pertama,
Yang jelas semua dilakukan dengan SOP. Tak heran kita perhatikan khairukum anfa'ukum linnas. Sebagai Anda yang paling bermanfaat bagi manusia. Buat terapis bermanfaat bagi manusia, apalagi yang lagi sakit. Orang sakit itu lemah fisik, lemah psikis. Lemah fisik, lemah iman. Dan Anda sebagai terapis atau dokter, herbalis, ya, Anda menerapi sekaligus menasehati dia. Ya. Justru ini pintu ibadah. Berapa banyak ketika orang sakit, dia mencela takdir Allah. Dia marah. Ketika dia marah, mencela takdir Allah, putus asa, justru kesembuhan Allah jauh dari dia. Nah, sebaliknya ketika awal dinasihati, ya, dan dia meningkatkan rasa harap dengan nasihat Anda, kesembuhan Allah semakin dekat. Nah, apakah berdampak pada fisik? Berdampak. Jika kalau Anda nggak sesuai SOP, contoh pada terapis bekam ya atau fasdu ya yang terlalu sering jadwal terbangnya tinggi, dia terapi ya kemudian keluar darah itu membawa uap, racun, dia nggak pakai masker. Bahkan yang sepupunya pakai kacamata seperti kacamata Google biar nggak berdampak pada mata juga. Juga terutama tangan ya dijauhkan dari kontaminasi darah. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, karena apa? Tak menutup kemungkinan bisa menular satu penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ngambil sebab. Ya, sebagai wujud tawakal kita. Apakah berdampak pada psikis para terapis? Nah, bisa berdampak jikalau terapis ini ya termasuk terapis yang berkumpul sama orang sakit ya, iman dia juga lemah. Masih sakit kena jin atau sihir bisa berdampak kepada terapis. Dia sendiri nggak yakin bisa jin akan menyerang diri dia. Ini perkara gaib, kita nggak lihat, tapi fakta membuktikan kadang berdampak kepada si terapis karena nggak yakin. Ya, begitu pula kadang pada kasus medis. Ya, ketika yang sakit berkeluh kesah, si terapisnya juga imannya lemah, terbawa arus, mengingkari takdir dan lain sebagainya, dan akhirnya dia malah seperti ada api disiram bensin, sama dia mencela takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya terapis juga perlu fisik kuat sekaligus iman juga kuat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada doa ruqyah serta urutan-urutan yang sesuai syar'i untuk meruqyah anak atau keluarga sendiri? Jazakallah khair Ustadz. Nah, jazakallah khair. Nggak ada dalam syariat dijelaskan urutan-urutannya. Ya. Dan pernah Auf bin Malik tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Fama ra'ait." Ya Rasulullah, kami pernah meruqyah, aktivitas ruqyah ini kami lakukan ketika kami sebelum masuk Islam, masa jahiliyah. Bagaimana cara ruqyah kami? Kemudian kata Nabi SAW, "Haturqakum." Berikan kepada kami gambaran bagaimana cara kalian meruqyah. Setelah dijelaskan, sahabat Nabi SAW menjawab, "La ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirik." Enggak mengapa dengan cara ruqyah kalian selama enggak ada unsur kesyirikan. Nah, cara Anda meruqyah silahkan selama enggak ada unsur kesyirikan. Dari hadis ini berarti tata cara ruqyah luas. Selama enggak ada unsur kesyirikan, silahkan. Di masa jahiliyah mereka melakukan apa? Ruqyah dengan kata-kata yang baik. Enggak mengapa. Ya Allah, lepaskan jeratan setan dari tubuh saya. Enggak mau, kata-kata yang baik. Yang enggak boleh kalau ruqyah dengan kata-kata yang enggak difahami maknanya. Nah, juga Anda mau meruqyah, mau ruqyah mandiri atau meruqyah orang lain, silahkan. Mau baca Al-Fatihah, diulang-ulang berapa kali pun, itu juga punya manfaat yang fantastik, mengagumkan. Ya. Ada di antaranya ibu-ibu yang meruqyah mandiri hanya membaca Al-Fatihah 20 kali. Hitungan kali ini bukan dari sunnah. Bebas berapapun sampai Anda manfaat.
dan dia bisanya hanya baca Al-Fatihah. Subhanallah, memuntahkan isi perutnya dan ada silet berkarat. Coba, ada yang seperti ini. Nah, Anda mau baca ayat kursi, dua ayat terakhir Al-Baqarah, mau dibaca semua Al-Baqarah, Al-Imran, ya. Nabi bersabda, "Inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi Al-Baqarah." Ya, setan nggak masuk di rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Anda juga demikian. Jangan jadikan tubuh kita sebagai rumahnya setan. Makanya bacakan juga surat Al-Baqarah. Nah, itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah patah tulang karena kecelakaan dan sudah 6 tahun tulangnya tidak sambung juga? Dan secara medis sudah dilakukan operasi plat cangkok tulang secara berulang-ulang. Apakah ini bisa dikategorikan terkena ain? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khair. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lihat gejala yang lainnya. Gejala ketika dia sadar, gejala ketika dia tidur, gejala ketika dia dicoba diruqyah. Sebenarnya kata coba diruqyah kurang pas. Tapi ruqyah. Ya, karena Nabi ketika berwasiat kepada para sahabat, ruqyah, nggak bilang coba ruqyah. Nah, ketika sadar, misalkan sering dia nggak khusyuk ketika sholat, ya, gampang emosi dan lain sebagainya, ya, gampang ngantuk. Kemudian ketika tidur, sering ditampakkan mimpi-mimpi yang menakutkan. Dan ketika diruqyah, dia menimbulkan efek, ada dampak. Dan ini ciri-cirinya di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, anak kami sering dipuji karena kecerdasannya, namun tidak di depannya langsung ketika dipuji. Apakah hal ini bisa menimbulkan ain? Nah, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi. Ya, bisa jadi seperti tadi seseorang yang melihat status foto anak tetangga. Ya. Nah, ini berarti tidak secara langsung tapi melalui perantara gambar. Nah, di antara mereka ada yang menyebutkan ini juga berdampak ain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, dan juga bisa ain menimpa diri sendiri juga bisa. Ketika misalkan kita berkaca, bercermin, apalagi kaum wanita sangat perhatian dengan satu pintu ini, yaitu apa? Sering dandan bersolek-molek, kadang terkagum dengan dirinya sendiri. Dia bisa melempar ain pada dirinya sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah seseorang yang sering sakit-sakitan merasa kurang harmonis dengan suami juga termasuk terkena ain? Dan apakah ain itu bisa datang dari orang-orang sekitar kita? Bagaimana cara meruqyah dan sampai kapan bisa dikatakan sembuh? Nah, bisa juga selain ain, bisa hasad. Melihat keluarga ini mesra, makanya dengan tampakkan kemesraan di hadapan orang. Ya, dia nggak melempar ain, tapi hasad. Ya, ini bedanya. Ain kadang melalui mata, hasad melalui hati. Nah, ini juga menimbulkan bahaya, ya, menimbulkan kerusakan rumah tangga. Nah, sehingga setan masuk dalam rumah tangga tersebut, apalagi rumah itu jarang dibacakan Al-Quran, ya, jauh dari ketaatan kepada Allah, ya, sehingga masuklah setan ke dalam pintu ini, ya. Di antaranya apa? Suami istri ini kalau sudah sering tengkar, jangan lupa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saling mengingatkan untuk menambah ibadah mereka, bukan tambah diperuncing masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mengingat hadis Nabi SAW, Inna iblisa yad'a arsyahu 'alal ma' wa yabath sarayah. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air dan dia mengirim pasukannya. Ya, dan kemudian dimintai oleh iblis masing-masing laporan. Ya, di antara yang melaporkan satu hal dan kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Ketika ada yang lapor, ya, madza fa'alt, kata iblis. Kemudian dia menjawab, mataraktu fulan hatta faraktuhu bainahu wa baina imra'atih. Aku tidak akan tinggalkan
orang ini kecuali dia sudah berhasil cerai dengan istrinya. Kemudian iblis excited dan memberi pujian kepada setan ini. Dia mendekat. Ini termasuk wujud bonus dari iblis. Perhatian iblis kepada dia. Dan iblis berkata, "Ni'ma anta." Sebaik-baik setan adalah kamu. Ini rahman rahmakumullah jami'an. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, jika seorang anak muda usia 27 tahun sering merasa otot-otot di dalam tubuh sering bergerak-gerak dan sering merasa pengap di dalam tubuh, badan harus direnggangkan dulu baru merasa agak lebih baik. Namun itu bisa berulang kali dalam sehari. Apakah ini termasuk terkena ain? Nah, sekali lagi, untuk melihat ain, tadi ada gejala-gejalanya. Gejala yang datang dari Nabi SAW, di antaranya wajah dia yang mulai berubah. Nah, kalau dari pengalaman ahli ruqyah, di antaranya dikumpulkan data-data seperti memang rasa nyeri tak kunjung sembuh, walaupun sudah diobati pengobatan medis, ya. Kemudian muncul juga yang tak wajar ketika dia sadar, dia dalam keadaan mimpi, atau ketika dalam dia membaca Al-Quran. Nah, maka bisa jadi ada disertai ain. Karena ada sebagian orang jago dalam perlombaan. Misalkan bulu tangkis, sepak bola, tiba-tiba yang bulu tangkis tangan dia kram terus, ya. Yang sepak bola kakinya kram terus, bisa jadi. Bayangkan ribuan orang nonton dia. Nah, berapa ain terlempar pada dia. Nah, ini makanya penting apa? Benteng bagi diri kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, mau bertanya, Ana gampang sekali kena ain dan suami Ana gampang sekali mengucap talak. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Jazakallah khair. Ini ciri-ciri rumah tangga yang sudah disusupin setan. Ya. Pertama, Anda berdua datanglah ke rumah ustadz yang paling dekat dengan Anda dan mintalah nasihat kepada mereka. Ya, untuk mendinginkan sifat panas dari suami istri. Ya, perlu pendingin. Dan demikian Nabi SAW ketika bertengkar dengan Aisyah, minta Abu Bakar sebagai hakim. Nah, kemudian mulailah rumah itu sering dibacakan Al-Quran. Suami istri baca Al-Quran. Katakan dari awal, dari Al-Baqarah sampai An-Nas, baca terus. Sampai Imam Nawawi menyebutkan awal mula rusaknya rumah tangga karena rumah yang jarang dibacakan Al-Quran. Baca Al-Quran plus maknanya. Dan biasakan suami istri hadir kajian. Karena itu hakikatnya juga ruqyah. Ruqyah bukan hanya membacakan Al-Quran, juga tausiah termasuk ruqyah. Nah, melunakkan hati Anda, zikir pagi petang. Nah, ini perlu diketahui. Masalah rumah tangga, sebagaimana disebutkan Nabi, karena maksiat salah satu dari mereka atau suami istri sama-sama maksiat. Ya, disitulah mulailah terjadi keretakan rumah tangga. Karena Anda harus segera mengobati penyakit dalam rumah tangga ini. Yang dikenal dengan apa? Toxic relationship, ya, itu istilah kerennya. Siapa sebabnya? Setan meracuni hati pasangan suami istri. Nah, maka harus segera diobatin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan terakhir masih dari chat di ruang Zoom. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, apa bisa kita meruqyah tanpa orang yang diruqyah tahu? Seperti orang tua sendiri misalnya, karena khawatir tersinggung. Dan bagaimana caranya? Syukran atas jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Tidak mengapa. Ya. Tapi orang yang diruqyah ada di depan Anda. Misalkan orang tua sedang tidur. Anda bacakan. Walaupun dengan suara yang lembut. Nah, pernah kami dapati tetangga kami, anaknya betul-betul sudah kelewat batas. Ya, mainannya nggak sembarang permainan. Dia bermain, dia Muslim, tapi bermain akidah setiap hari Ahad ke gereja bersama teman-temannya.
Nah, canda gurau tapi keluar dari akidah yang benar. Nah, dia sering mabuk-mabukan, dia sering berzina, dan orang tuanya hanya berdoa kepada Allah, dan setiap dia tidur, dia baca Al-Quran di samping telinganya. Dalam hitungan 1 tahun, anak ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi anak yang saleh. Karena doa dengan izin Allah dikabulkan dan dia meruqyah. Nah, dalam keadaan dia tidur, ya begitu pula orang gila. Gila bukan karena jin, murni gila karena psikis. Diruqyah, nggak ada ceritanya dia bilang, aduh panas, saya mau muntah. Nggak ada. Tapi diruqyah terus. Dan ahli ruqyah sabar, yakin. Subhanallah, 3 jam diruqyah. Selama 7 hari, schizofrenia hilang. Dan dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan katakan gila adalah penyakit nggak ada obatnya. HIV penyakit nggak ada obatnya. Hepatitis B penyakit nggak ada obatnya. Karena Nabi sudah bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Salah satunya obat dari langit adalah ruqyah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, masih ada pertanyaan susulan yang terakhir Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz Afwan izin bertanya, apa yang kita ucapkan di saat anak atau diri kita dipuji agar terhindar dari ain dan lainnya? Nah, kalau anak Anda dipuji atau diri Anda dipuji, misalkan, oh ibu Masya Allah, hidungnya mancung, giginya miji mentimun, ya, wajahnya tirus, matanya belok, gitu ya. Anak ibu juga dipuji kayak gitu. Jangan terpedaya dan pujian. Ingatin dia sebagai wujud amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bu, Pak, doakan keberkahan. Ya. Imam dia pakai bahasa Indonesia, semoga Allah berikan keberkahan kepada Anda. Enggak mengapa. Kalau bisa ajarkan barakallahu fik. Simpel, pendek, ringan, tapi penolak ain. Ya. Biar enggak berimbas kepada diri kita. 1, kedua, Anda mengajarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, agar dia tidak melempar kejahatan lagi, agar dia nggak berbuat dolim lagi melalui mata dia. Nah, insya Allah itu yang bisa sampaikan. Kemudian bagaimana cara meruqyah mandiri? Ya, pertama ruqyah mandiri nggak datang dalam syariat cara khusus, tapi yang sudah teruji coba. Dan biasanya Nabi memukul-mukul daerah ketika meruqyah. Juga para sahabat juga demikian. Bisa dipakai. Misal Anda kumpulin tangan Anda, baca ayat-ayat ruqyah yang simpel-simpel nggak mengapa. Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, kemudian tiupin, pukulkan ke kepala Anda, tangan Anda, baca lagi, kaki Anda, kemudian tekan perut Anda di bawah pusar Anda, terus angkat terus, rangsang tekan leher, rangsang untuk muntah atau batukan dehemin, siapkan tempat sampah misalkan, terus keluarin misalkan. Nah, dan nggak harus keluar lewat muntah. Kadang ada yang sendawa, ya. Kadang cukup dengan ayat ruqyah, ya pusingnya hilang. Nah, ini insya Allah ya, cara yang simpel, ya. Juga bisa Anda membaca surat Al-Baqarah sekali majelis. Nggak disebutkan dari Nabi SAW. Tapi sekadar senior-senior kami, ya, ketika di Yaman, mereka para imam masjid, orang-orang yang pengen di screening, ya, baca surat Al-Baqarah sekali majelis. Nggak ada Anda keinginan buka HP, keinginan kamar mandi, keinginan ngemil, makan. Jadikan waktu sekitar 1,5 jam atau 2 jam, habiskan surat Al-Baqarah. Nah, jika Anda dibikin ngantuk, mata kabur, lelah, ya, mual, ini berarti tanda-tanda ada sesuatu dalam tubuh Anda. Itu saja insya Allah bisa sampaikan. Ya, kita kembali ke moderator untuk segera kita akhiri. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Baik, kajian dari awal sampai akhir telah sama-sama kita simak. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan Allah mudahkan kita semua untuk bisa mengamalkannya.
Kemudian sebelum kajian ini ditutup, kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya, kemudian kepada keluarga besar tim AD Official, serta kepada seluruh partisipan. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami bacakan. Mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.